pengenalan. Ya, izin saya Febrio untuk memaparkan tentang penggunaan PHP. Pertama, PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu salah satu bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk aplikasi dan pengembangan website. Bahasa pemrograman PHP dapat kita gunakan untuk mengolah data yang terhubung dengan database, menjadikan situs web lebih dinamis, serta menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang kita butuhkan pada aplikasi. Jadi, kalau dalam website, PHP ini sebagai website code. Oke, boleh di next. Kemudian keunggulan PHP pertama, gratis dan sumber terbuka, sehingga tidak perlu membayar biaya lisensi dan dapat mengakses kode sumber PHP secara bebas. Kemudian dianggap sebagai salah satu bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pemula. Tiga, kemudahan integrasinya dengan HTML, CSS, JavaScript, dan berbagai database, sehingga dapat membuat aplikasi web yang lebih kompleks dan fungsional. 4, memiliki fitur keamanan yang membantu melindungi aplikasi web dari serangan dan bocoran data. Salah satu fitur keamanan yang paling penting adalah Magic Quotes yang secara otomatis melindungi input pengguna dari karakter yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah memiliki banyak komunitas yang menyediakan berbagai macam tutorial, dokumentasi, dan sumber daya lainnya untuk membantu para pengembang dalam mengembangkan aplikasi web. Kemudian fungsi PHP. Fungsi PHP pada umumnya adalah untuk mengubah halaman statis menjadi halaman yang dinamis. Dengan PHP, website dapat menyesuaikan tampilan konten berdasarkan situasinya. Kemudian juga PHP memiliki beberapa fungsi lainnya seperti mengumpulkan data lewat form, menambahkan, menghapuskan, dan memodifikasi, atau yang sering kita kenal dengan istilah CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Kemudian juga ada memodifikasi apa? Database, data yang ada di database, serta mengontrol akses pengguna pun juga dengan enkripsi data. Kemudian variabel PHP. Pertama, membuat variabel dengan tanda dolar, kemudian lalu diikuti dengan nama variabelnya serta nilai yang ingin kita simpan. Contoh PHP, kemudian itu kalau itu biasanya di script PHP biasanya diawali dengan itu dulu, baru ditutupin pakai yang tanda tanya terus kurung lancip itu. Nah, untuk pembuatan variabel pertama diawali dengan dolar sebagai tanda bahwa itu adalah variabel. Kemudian nama variabelnya apa? Misal di sini adalah variabel i dengan value-nya adalah 10, berarti variabel i ini adalah merupakan variabel yang tipe datanya integer karena itu ada 10. Kemudian juga dapat diisi ulang dengan nilai yang baru. Sepertinya contoh yang dideklarasikan adalah dollar item atau variabel item dengan value-nya 40, tapi kita di bawahnya mendeklarasikan lagi variabel item itu yang value-nya 34, maka yang akan keluar nantinya value-nya adalah yang 34. Kenapa? Karena yang 40-nya tertimpa oleh value item yang 34. Boleh di next. Kemudian ini sama ya, untuk aturan-aturan variabel PHP mungkin salah satu pembuatan variabel PHP salah satunya adalah yang pertama dolar, kemudian diikuti dengan nama variabel, boleh diawali dengan kapital ataupun tidak, asal tidak dengan simbol atau angka gitu, kecuali underscore. Misal nama lengkap, berarti kan bisa nama L-nya digedein pakai huruf kapital lengkap, atau bisa juga nama underscore lengkap kayak gitu. Kemudian juga ini udah ya, tadi udah. Nah, untuk misalkan mendeklarasikan dia string, variabel string, kasih aja kutip kosong. Tapi kalau misalkan dia integer ataupun boolean, kalau integer berarti kan kita kasih nilai angka, entah itu 1 sampai dengan 99. Kemudian juga ada yang namanya boolean itu yang mengeluarkan dia nilai benar atau salah, true or false. Ya, tinggal dideklarasikan aja, misalkan dollar is active sama dengan true, atau dollar is active sama dengan false, kayak gitu. Lagi next. Kemudian mengambil nilai dari variabel. Nah, kalau ketika kita tadi sudah mendeklarasikan variabel, bagaimana caranya kita untuk menampilkannya? Yang pertama, kita bisa menggunakan echo
ataupun bisa menggunakan print R biasanya. Nah, kalau di sini ada contohnya menggunakan echo. Kalau menggunakan tanda petik dalam echo, maka kita bisa menuliskan langsung nama variabelnya. Tapi kalau misal pakai kutip satu, si di dalam variabel di echo-nya harus pakai tanda titik kayak gitu. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya ada tipe data yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dennis. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tipe data PHP. Di PHP terdapat beberapa tipe data yang diantaranya itu integer, float, char dan string, lalu boolean, dan array dan juga objek. Nah, untuk tipe data integer seperti yang sudah dijelasin sama Febrio, itu setelah penginisiasian dalam pendeklarasiannya nilai dari variabelnya itu langsung mengetik angka saja gitu. Lalu untuk tipe float, tipe data float dalam pendeklarasiannya membuat nilai dengan apa ya? Dengan simbol titik angka. Nah, lalu untuk tipe data char dan string, untuk tipe data char di pendeklarasiannya menggunakan petik satu, dan juga di dalam petik satunya nilai value-nya harus satu huruf saja dan tidak boleh lebih dari satu. Nah, lalu untuk string pendeklarasiannya digunakan petik 2, dan di dalamnya boleh terdapat spasi juga seperti ini, kucing spasi oren. Nah, lalu tipe data boolean hanya memiliki nilai true dan false. Lalu tipe data array ada dua macam ya. Ini tipe data array yang pertama tuh bisa dideklarasikan sebagai array dalam kurung, lalu dimasukkan value-nya, dan jika memiliki dua value dipisahkan dengan menggunakan koma. Dan lalu tipe yang array kedua ini bisa digunakan menggunakan kurung yang siku-siku ini, dan juga value-nya bisa dipisahkan dengan menggunakan koma. Lalu untuk objek ini mirip seperti fungsi ya. Dan pendeklarasiannya itu user sama dengan new user diakhiri dengan kurung buka, kurung tutup. Ya, selanjutnya ya, tipe data PHP dapat dikonversi menjadi tipe data lain gitu. Misal ini dari awalnya tipe datanya adalah string, dikonversikan menjadi integer dengan menggunakan operator matematika seperti ini, $PHP kali operator kali sama dengan 2. Nah, ini artinya value dari string ini, yang satu ini dikalikan dengan 2, dan value string ini akan berubah menjadi integer karena value terakhirnya adalah integer. Nah, lalu yang terakhir ini $PHP sama dengan $PHP kali 1,3. Nah, ini kan sebelumnya tuh hasilnya nilainya adalah integer 2, dan ketika dikalikan dengan nilai 1,3 maka hasilnya akan menjadi tipe data float bernilai 2,6. Nah, lalu kemudian konversi data di PHP juga bisa seperti di bahasa C. Untuk contohnya ini tip $C sama dengan string 32, lalu dikonversikan menjadi integer menggunakan sintaks seperti ini, kurung, tipe data, dikurung lagi, kemudian dituliskan nama variabelnya. Lalu ini untuk hasilnya akan menghasilkan variabel C adalah tipe data integer 32. Lalu untuk nilai float akan menghasilkan float 32. Untuk buktinya dapat dilihat dari sini ya. Untuk pembuktiannya ini
awal mulanya variabel PHP ini memiliki nilai 2 sebagai integer. Tetapi kita akan mengubahnya menjadi float dan menggunakan sintaks vardam dalam kurung PHP untuk melihat apakah tipe datanya float atau apa gitu. Nah, dan dapat dilihat juga ini sudah berhasil tipe datanya dirubah menjadi tipe data float. Kemudian untuk string juga bisa dilakukan dengan cara sebelumnya dan akan menghasilkan nilai 32 dengan tipe data string dan memiliki petik 2 ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke perulangan dalam PHP. Perulangan dalam PHP ada beberapa, diantaranya itu while. While sama seperti bahasa Java gitu ya. While perulangan while akan dieksekusi ketika syarat terpenuhi. Untuk syaratnya adalah ini. Misal kita deklarasikan dulu variabel i sama dengan 1 dan syarat perulangannya adalah i kurang dari sama dengan 10. Jika kita lalu kita berikan perintah echo angka ke i dan akan ditampilkan perulangannya echo angka ke 1, ini i plus plus angka kedua, i plus plus lagi angka ketiga sampai ke 10 kali. Berikutnya perulangan dual. Perulangan dual akan dieksekusi ketika syaratnya terpenuhi dan ya sebagai catatan perulangan dual ini akan dieksekusi minimal 1 kali meskipun syaratnya tidak terpenuhi. Jadi ya, pertama-tama pendeklarasian variabel i sama dengan 1 dan perulangan do echo perulangan ke i adalah 1 dan ini perulangan ke 1 akan dieksekusi dieksekusi minimal 1 kali. Jika syarat misalkan jika syarat while i lebih dari sama dengan 1 lebih dari sama dengan 0 misalnya, ini perulangan yang pertama akan tetap dilakukan dan seterusnya ini akan tidak dilakukan. Ya begitu. Selanjutnya perulangan for. Jumlah perulangan for dapat diatur dari awal. Nah, untuk jumlah perulangan for-nya ini diatur dari awal bahwa nilai jumlah perulangannya itu batasnya adalah 6. Dan ini parameter pertama itu adalah i adalah 1 dan dan perulangan akan dilakukan sampai i atau 1 perulangan akan dilakukan ketika i kurang dari sama dengan 6. Jadi perulangan akan dilakukan ketika i masih dalam jangkauan 6 ini. Dan perulangan dan nilai i ini akan bertambah pada parameter yang ini. Dan untuk perintahnya adalah echo nilai ke i. Ya, dapat dilihat juga ini nilai ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, dan terakhirnya sampai ke 6 karena batasnya ditentukan sampai mencapai angka 6. Selanjutnya perulangan for each. Ya sama seperti perulangan for, namun for each lebih cocok untuk mencetak array. Nah, di sini kita mendeklarasikan bahwa variabel hewan adalah array yang berisi ayam, kucing, dan anjing. Lalu kita akan melakukan perulangan menampilkan array dengan menggunakan for each. Di sini parameternya diisi hewan sebagai variabel val. Nah, lalu untuk sintaksnya adalah echo menampilkan val ini, variabel val sebagai hewan, ya, dan akan menampilkan seperti ini, ya, nilai-nilai dari array hewan ini, ayam, kucing, dan anjing. Ya, mungkin sekian
presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya,